فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil-dalil yang ada menunjukkan surga dan neraka sudah ada. Allah Ta'ala mengatakan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Bertakwalah kalian takutlah kalian kepada neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Uiddat ini fi'il madhi menunjukkan dia sudah ada. Baik. Allah Ta'ala juga mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Yaitu berlomba-lombalah kalian menuju kepada surga, kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya bagaikan luasnya langit dan bumi, yang telah dipersiapkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Uiddat ini fi'il madhi mughayyaru sighah menunjukkan dia sudah dipersiapkan, sudah ada, dia sudah berlalu, menunjukkan surga memang sudah ada. Baik, dan ini sudah menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab akidah banyak sekali. Sudah menjadi sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Sawri rahimahullah di dalam kitab Syarhus Sunnah. Demikian pula At-Tahawi dalam akidah beliau. Demikian pula Al-Muzani di dalam Syarhus Sunnah beliau. Demikian pula Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani di dalam Muqaddimatul Jami' beliau. Begitu pula Imam Abu Utsman As-Sabuni di dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Demikian pula Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wa Jamaah. Demikian pula Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah, dan yang lain-lain banyak sekali sepakat membantah Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka tidak ada. Mu'tazilah mengatakan kalau surga dan neraka sudah ada sekarang, niscaya abad sia-sia karena tidak ada penghuninya. Kita tanya kepada mereka, dari mana engkau tahu surga dan neraka tidak ada penghuninya? Mereka mengatakan, bukankah orang masuk surga dan neraka adalah setelah nanti di hari kiamat? Kita tanya, dari mana engkau tahu sebelum hari kiamat tidak boleh masuk surga atau tidak boleh masuk neraka? Engkau tidak tahu itu. Sementara Nabi yang telah menyebutkan bahwasanya beliau melihat para nabi ada di surga menantikan ketibaan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula beliau melihat Nabi Ibrahim ada di surga merawat anak-anak kecil, yaitu bayi-bayi kaum muslimin yaitu yang mati dalam keadaan memang belum balik. Anak-anak kecil kaum muslimin dirawat di surga. Demikian pula Ibrahim putra Rasulullah SAW. Nabi mengatakan mendapati Ibrahim itu sedang dirawat oleh dua wanita yang menyusui di dalam surga, yaitu bidadari surga menyusui. Demikian pula Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid, mereka dibawa oleh burung-burung hijau untuk menikmati makanan-makanan di surga. Kemudian mereka kembali menetap di bawah arsy dan seterusnya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, nasamatul mu'min ta'kulu min simaril jannah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, Syafi'i meriwayatkan dari Malik, Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri, Az-Zuhri meriwayatkan dari Abdullah, kalau tak salah ya Abdullah bin Ka'ab bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah, ya Abdullah meriwayatkan dari ayahnya dan ayahnya dari Rasulullah SAW. Roh orang mukmin itu memakan dari buah-buah surga. Dan juga Rasulullah SAW bermimpi, bukan Rasulullah, yaitu sebagian sahabiat. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sahabiat ini bercerita pada Nabi, dia bermimpi masuk surga dan mendapati ada fulan dan fulan yang diizinkan masuk surga setelah mereka mati syahid dan makan, dan wanita ini juga ikut makan. Pada pagi harinya diceritakan pada Nabi, dan ternyata memang didapati ada utusan datang mengatakan fulan dan fulan mati syahid, mati di medan perang, dan seterusnya. Menunjukkan memang surga itu sudah ada penghuninya. Walaupun kita tidak mengatakan kaum mukminin atau para syuhada mereka terus-menerus di surga, kita tidak mengatakan itu, tapi memang surga sudah ada untuk menjadi kenikmatan di alam kubur kaum mukminin, terutama yang mati syahid
Terutamanya lagi adalah para nabi dan siddiqun dan semacam itu. Demikian pula neraka, Nabi sudah mengatakan, aku melihat Amir bin Lu'ay atau bin Luhai al-Khuzai mengheret usus dia di dalam neraka karena dia yang pertama kali membuat bid'ah, saibah dan seterusnya. Menunjukkan memang mereka di dalam neraka dan neraka sudah ada untuk menyiksa orang-orang yang layak untuk disiksa. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara lengkap dan Imam Muslim meriwayatkan hanya sanadnya, yaitu hadis Jabir bin Samurah kalau tak salah, tentang mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum subuh itu, yang mana beliau melihat orang-orang yang tertidur dari sholatnya sehingga kepalanya dipecah dan terus-menerus dilakukan sampai hari kiamat. Demikian pula laki-laki dan perempuan yang berzina disiksa di alam kubur sampai hari kiamat di dalam api neraka dan seterusnya, disebutkan banyak sekali. Menunjukkan di alam kubur itu memang sudah ada surga, sudah ada neraka untuk menyiksa orang yang masuk neraka dan memberikan kenikmatan untuk orang yang masuk ke dalam surga walaupun masuknya tidak terus-menerus. Dan Rasulullah menyebutkan di mimpi itu bagaimana keadaan di surga begini-begini disebutkan, ada penghuninya dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya memang surga dan neraka sudah ada. Dan Rasulullah juga menyebutkan tentang 3 komandan perang Mu'tah, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Rasulullah melihat mereka sedang bersenang-senang di surga. Menunjukkan memang surga sudah ada. Mereka bersenang-senang sampai hari kiamat. Menunjukkan surga sudah ada dan mereka menikmati kehidupan di surga sana walaupun tidak dikatakan hidup kekal di sana. Nah, nanti setelah hari kiamat barulah kekal sesuai dengan yang diperincikan di dalam dalil-dalil. Jadi surga dan neraka sudah ada dan ada tujuannya untuk Allah menjadikan mereka sudah ada. Dan juga dalam hadis yang sahih, hadis Asma, hadis Aisyah dan lain-lain, bahwasanya panas yang sangat kuat di siang hari di musim yang panas itu adalah bagian dari faihi jahannam, luapan api jahanam, yang mana jahanam diizinkan bernafas dalam 1 tahun 2 kali, yaitu di cuaca yang paling dingin, musim dingin itu adalah nafas zamharir dari neraka jahanam, dan di cuaca yang paling panas di musim panas, yang itu adalah panasnya hembusan panasnya neraka jahanam. Jadi memang sudah ada itu semua dan Allah yang lebih mengetahui hikmahnya. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.